EVOS Icon berhadapan dengan Alter Ego X. Sudah berada di posnya masing-masing. Versik dengan Balmond yang akan mengisi posisi jungler. Emi, Akainya yang akan beraksi. Yes, dan ini dia akan ada 2 puter ya. Ada heavy spin, dibalas dengan ada cyclone sweep. Bener aja, sudah mulai terlihat juga adanya yang berputar-putar di area jungle-nya masing-masing. Tapi ini adalah pertemuan pertama kembali mereka setelah Grand Final MDL season yang kelima. Membuat harusnya atmosfer Grand Final juga terasa sampai sini sih. Pastinya dong, gengsi tinggi nih bro. Game pertama kita. Misi balas dendam. Misi balas dendam tentunya terutama dari Alter Ego X. Cuman kali ini Bajan mencoba untuk merusuh ke arah depan sana. Rasi sudah kelihatan gerak-geriknya tapi Versik memilih untuk mengamankan satu Little Wanderer-nya tanpa ada gangguan. Jehe mulai dicicil-cicil oleh Cloudcon. Iya, poking damage dari itu enak banget ya. Tapi Amy ternyata berhasil untuk mencuri-curi ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Versik. Tapi kali ini Versiknya masih mencoba untuk mencari sebuah kompensasi juga. Meanwhile bottom lane mulai terjadi adanya sedikit rotasi lagi. Bajan menuju ke arah depan, memberikan sedikit dengan adanya Soul Bloom. Damage poking ke arah Rasi yang belum terlalu berasa juga sehingga mereka harus disengage aja. Wah ini tapi Emi lebih diuntungkan ya kalau menurutku ya. Dapetin purple buff itu cukup mahal dan kali ini di bagian bawah Razel coba untuk diharas oleh Brans dan juga Bajan. Double B langsung menuju ke arah double R. Ada Rasi dan juga Razel. Iya, BBRR ya. Iya. Ini kalau misalkan kita ngomongin dari draft pick terlebih dahulu, Alter Ego X Rasinya menggunakan Avaris, berarti kemungkinan besar menggunakan item dari segi defensif ya. Cuman kalau dari defensif, Alter Ego udah banyak banget. Udah ada Esmeralda, udah ada Kai juga. Jadi sebenarnya udah cukup dan sangat disayangkan. Second claw-nya on point atau counter udah dibuka oleh Versik. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill ke arah Emi. Tapi Emi masih cukup tanky untuk berada di garis depan sana. Dan Versik sudah menunggu untuk kedatangan Turtle yang pertama. Bersama dengan Bajan, mereka akan beradu untuk mengusir mundur anak-anak Alter Ego X. Tapi Emi seperti nggak tinggal diam. Monster juga segera datang. Tapi kali ini retribution dari Emi lebih on point dan berhasil mendapatkan Turtle yang pertama. Wow, aku tadi perhatiin detik dari cooldown Emi. Ini pas banget. Retribution ready, dia langsung maju dengan body slamnya. Retribution yang on point. Bahkan versi nggak mengeluarkan satu buah retribution karena mungkin informasi tadi udah disampaikan bahwa Emi gak punya retri. Iya, tapi itu dia ya. sebuah perhitungan. Betul, sebuah perhitungan yang sangat-sangat tajam membuat dari segi network pun udah mulai berbeda sekitar 300 gold yang dimana dari Alter Ego sedang memimpin dengan sangat-sangat baik. Cuman di lain sisi kita bisa melihat bahwa dari segi 1v1 situationnya EVOS untuk di early-nya ini lebih banyak rotasi dibandingkan dengan Alter Ego X, dimana Alter Ego X yang rotasi itu cuma Rasi dong ya tadi. Iya, Rasinya yang membuka juga dari visionnya, mencoba untuk mencicil-cicil ke arah rerumputan dengan auto alarm bomb-nya. Tapi di arah bawah udah mulai sneaky-sneaky di arah rumputan. Ada 2B dan juga 2R yang sedang saling berhadapan. Masih mencoba untuk menunjukkan presensinya terlebih dahulu. Bajan ditarik mundur aja dengan dari sebuah guiding win. Ya, dan enaknya memang untuk sebagai gold laner ya, terutama untuk Razel, dimanja betul dengan adanya Digi, Rasi. Emang akan sulit bagi lawannya nembus ke arah bahkan ke gold sitanya sulit. Tapi dari emblem ya Coji. Iya, dari emblemnya Razel menggunakan weapon mastery dengan adanya tambahan ditambah lagi dengan adanya attack speed. Sementara kalau misalnya kita lihat ke arah Amy, dia ngambil ke arah cooldown dari segi spell retributionnya, diikuti lagi dengan adanya hybrid attack power ya. Full banget ke arah Amy untuk fokus objektif saja. Sementara dari Versik sepertinya melakukan hal yang sama dengan adanya hybrid attack dan juga cooldown dari segi spellnya. Dan terakhir itu ada Brans yang ngambil ke arah weapon mastery dengan adanya attack speed juga dan juga dari segi movement speed. Oke, ini masuk menit keempat, bahkan belum ada terjadi satu first blood pun. Masih dengan kondisi yang aman sentosa, dengan tempo yang cukup lamban. Tapi Monster mencoba untuk cutting minion di bagian atas. Psychos juga mencoba untuk mengusir mundur sosok Monster yang sangat mengganggu sekali. Dan dengan untungnya Monster mendapatkan cutting minion, dia bisa untuk melakukan rotasi lebih cepat. Tapi dia memilih untuk pulang untuk menghentikan luka-luka yang ada di badan. Wow, healing dulu ya pastinya di arah base-nya. Tapi setup menuju ke arah Turtle yang kedua. Kali ini udah mulai disentuh-sentuh juga Versik. Udah mulai mengeluarkan Cyclone Sweep-nya. Rasi mencoba untuk memberikan sebuah poking damage dengan auto alarm bomb-nya. Tapi kali ini kontes sudah mulai terjadi dan bahkan satu buah retribution on point di mana seorang Versik berhasil mendapatkan Turtle yang kedua. Tapi satu buah heavy spin hanya dikeluarkan untuk defense dari seorang Emi tadi menurut aku cukup bagus. Dia melakukan heavy spinnya maju ke depan, alih-alih untuk bisa nyolong retribution. Tapi ternyata retribution Versik lebih baik di turtle yang kedua kali ini. Lagi dan lagi double B dan juga double R masih beradu di bagian bawah. Masih belum berhenti pertarungan antara kedua member dari EVOS dan juga dari Alter Ego. Sampai-sampai
Gold Shield di bagian bawah pun tengah atas sudah hancur. Tapi Razel ternyata terkena damage cukup besar. Dan ini dia. Gagal masuk dan Razel dan ancaman. Tapi masih ada Rasi yang terus membadani. Mencoba untuk menjaga supaya Razel tidak tumbang. Itu dia satu buah Renner apati. Berhasil untuk menghilangkan HP bar dari seorang Razel. Tapi backupan yang begitu baiknya dari seorang Rasi nggak membiarkan Razelnya untuk tersentuh dan terluka. Gak boleh sampai Gak boleh. terluka. Waduh. Tapi wow. Ada lethal counter yang membuat Versik berhasil mendapatkan satu orange buff milik Emi. Seperti dejavu, tapi kali ini di bagian bawah ternyata Rasi harus pulang terlebih dahulu karena kondisinya tidak baik-baik saja. Menarik melihat bagaimana dari kedua jungler ini saling sama-sama colong-colongan. Sebenarnya kalau misalkan dari segi timingnya didemin aja dari kedua belah tim di arah bottom lane gak ada yang mukul ataupun gak ada yang tumbang, ini sebenarnya diuntungkan oleh teman-teman dari Evo Icon. Kenapa? Karena Beatrix ini bisa nembak tanpa adanya target. Sementara kalau kalian itu butuh target baru bisa nyampe dari segi damage-nya. Dan kalau misalkan dicicil seperti ini terus, otomatis bakal jebol. Versik. Coba untuk maju karena depan sana Rasi yang jadi ancaman. Tapi Emi datang dengan heavy spin-nya membubarkan masa. Second Cloud dan Versik dalam ancaman. Tapi reload manipulasi datang tepat waktu. Membuat Rasi hilang. First blood pertama di menit ke-6. Cukup lama tapi membawakan hasil positif bagi EVOS Icon. Bajan save the day ya, di mana satu guiding win berhasil untuk diikuti oleh seorang Versik, tapi perangan gak berhenti sampai situ saja. Bajan udah mulai hadir, menunjukkan presensinya dan memukul mundur pergerakan dari Alter Ego X. Gak mau ada trade kill, gak mau ada kompensasi yang harus dibayarkan kembali oleh EVOS Icon. Yes. Kali ini turtle-nya udah terbuka lebar, sudah ada Versik di sana, tapi udah ada gangguan juga dari Monster kali ini. Versik dalam ancaman, letak counter bisa mendapatkan satu turtle dan Monster kali ini mundur lagi setelah dia hanya mencoba untuk mengganggu saja. Wait, tadi aku lihat mereka dari segi goldnya sampai menit ke-6 itu sama. Ya. Cuman susul-susulan dikit doang ya. Tapi sekarang udah mulai dominasi dan juga ada yang baru nih. Apa Telah tuh? hadir hero Fredrin. Ini adalah hero fighter berdurabilitas tinggi dan dapatkan skin barunya hanya dengan 51 diamond aja. Fun fact ya, Iya. aku coba Fredrin. Yang Oh, terjadi yang adalah, kemarin kalah ya? Ya, hasilnya 0-12-6. Kemarin Opawa bilang ke aku Fredrin jungler OP gitu. Ya, aku Iya. XP taruhnya. Oh, XP. Iya, jadi Emang suka ngide anaknya? ngide aku. Iya. Tapi lihat tuh Versik, dia bersila di tangan Jehe. Terlalu offside pergerakan dari Versik, akhirnya dipanis dan dihukum oleh Emi bersama dengan Jehe. Tapi di bagian bawah, Rasi dengan flicker untuk kabur. Bahkan time journey udah dibuka untuk lari. Karena satu reward manipulation sangat mengganggu bagi area bawah Alter Ego X. Ya, dan dari segi itemnya pun kita bisa melihat bahwa dengan adanya Beatrix ke arah Blade of Despair aja yang seperti tadi dari Magio Joshua bilang, ini udah sakit banget. Yes, ini udah sakit banget. Bahkan ya, kalau misalkan kita lihat dari segi rotasinya EVOS Icon, mereka memang benar-benar mencoba untuk menekankan yang namanya Razel. Karena memang damage utamanya itu datang dari Razel. Jehehe itu nanti, belakangan. Belakangan. Menit 20, menit Apalagi 18. Cecilion setelah kena nerf juga di early-nya agak cukup sulit untuk keep up Iya, ya. Betul. makanya membuat dari Alter Ego sebenarnya nggak punya resource damage yang terlalu besar dibandingkan dengan EVOS. Karena EVOS udah punya Pakito, EVOS udah punya ke arah Beatrix. Jadi kalau masalah damage, mereka sedang menang di saat ini. Betul, dan aku setuju banget sih dengan Cecilion yang tadi emang early cukup sulit. Tapi Brans kali ini mulai dicicil-cicil. Tapi ada satu panggilan dari Bajan. Langsung Brans pun ikut mundur. Dan Iya. aku tadi ngomong soal JHH ya, dia di menit 10 ini harusnya dia udah punya 100 stack. Atau bahkan 200 stack yang harus dia miliki. Iya, at least minimal ya. Minimal. 150 lah ya. Ya, karena aku sebagai Giolion ya, sangat menjunjung tinggi stack yang tinggi dari JHH. Tapi kali ini Lord yang pertama sudah mulai muncul. Dengan tempo yang cukup lambat dari kedua tim, mereka coba untuk ngeharas di bagian Lord tersebut. Sudah ada Psychots, sudah ada Emi juga, udah ada Knock Out Strike keluarkan. Emi pun mencoba untuk tetap maju karena dia sadar betul saya adalah badan terkuat di Alter Ego X. Yes, dan di menit ke-9 baru ada satu turret yang hancur dan baru ada satu poin eliminasi yang diciptakan untuk masing-masing tim ya. Terbilang gamenya cukup pasif mengingat mereka cukup berhati-hati juga untuk bermain di game yang pertama kali ini. Tapi Lord yang pertama udah mulai hadir, tapi kali ini peperangan bakal dipecahkan kembali dengan ada sebuah real manipulation. Menuju seorang Rasi, tapi lihat Tuan Rasi masih bisa mundur ke arah belakang. Versik memecahkan peperangannya di mana Amy menjadi satu target objektifnya. Tapi ternyata di sisi lain Rasi dipanis karena ada satu buah tonjokan yang sangat-sangat mengerikan dari seorang Psychos. Versik dengan adanya Cyclone Sweep-nya bakal coba untuk memukul mundur pergerakan seorang Psychos Monster. Tapi lagi. Monster ternyata masih terlalu
kuat untuk ditumbangkan. Yes, tapi peperangannya masih berlanjut di mana Psycho terus membombardir area pertahanan, tapi Emi datang dengan heavy spin-nya. Raiza mencoba untuk menumbangkan satu Psycho depan sana dan Psycho hilang, tapi Lord kali ini berhasil diamankan oleh Versik. Bahkan Monster yang terus berada di garis depan belum bisa membuahkan hasil maksimal. Buying time ya dari seorang Psycho, walaupun memang harus merelakan nyawanya. At least Lordnya bisa diamankan oleh EVOS Icon. Dapat 2, Bu. Dapat 2. Iya, ini dengan lore pertama yang udah diambil, apalagi dari segi network udah berbeda sekitar 1.500, otomatis EVOS Icon harusnya setelah ini bisa menginvasi jungle dari Alter Ego dan membuat mereka makin susah lagi dari segi resource XP dan juga gold. Ya barusan aja dicolong sama Versik itu dari purple buff Emi dan kali ini bahkan nggak cuma sampai di situ aja. Satu monster jungler aja juga diamankan. Kali ini di bagian bawah coba untuk dihancurkan oleh anak-anak EVOS Icon. Cyclone Step dikeluarkan, Versik mencoba untuk mundur setelah dipanggil oleh Bajan. Gak boleh bandel-bandel banget, karena apa? Lord yang udah diamankan kali ini Alter Ego X masih punya nafas. Mereka masih bisa membuat momentum baru. Melihat pergerakan dari Psychos juga di bagian atas tanpa ada penjagaan, ini bakal enak banget untuk ngancurin satu altar turret di top lane. Iya, udah 3 lane yang berbeda ya. Udah gak ada altar turret lagi dengan adanya Lord yang tadi udah didapetin menjadi satu buah pengalihan isu ya. Tapi Circling Eagle menuju ke seorang Rasi. Ada Soul Bloom yang mencoba untuk mencicil tapi belum ada follow up berlebih lagi. Hanya untuk memukul mundur aja. Agak nyebelin ya? Iya. Karena Circling Eagle tiba-tiba ngeluarin stiker biasa aja. Iya, biasa aja. Gak lu ngapain nih lo. Agak sebel tuh saya ngeliatnya tadi barusan tuh. Tauntingnya bisa aja Bang Rasi. Tapi dari Alter Ego X sendiri mereka harus mengandalkan sosok dari Raizel dan juga JHH tentunya. Apalagi dari itemnya Coji. Iya, dari itemnya kita bisa melihat bahwa diginya, diginya Rasi kan. Rasinya yang menggunakan digi ini itemnya ke arah Radiant Armor dan juga Dominance of Ice, yang berarti dengan item tank seperti ini harusnya nggak ada zoning yang benar-benar kencang banget dari Alter Ego X. Padahal Alter Ego X sudah punya 2 tank yang menurut Choji sudah sangat-sangat mumpuni banget untuk melakukan defense, yaitu dari Esmeralda dan juga Akainya. Akan sangat bagus jikalau diginya menggunakan item magic biar supaya membuat zoning dengan auto alarm time bomb. Oke. Satu lethal counter berhasil mendapatkan satu purple buff-nya. Tapi di bagian bawah menjadi target operasi dari seorang Brans. Sedangkan Brans sudah mendapatkan satu inner turret. Lihat bagaimana Psychos. Ini hanya penjagaan dari tadi menurut aku. Tapi kali ini Emi sudah datang. Banyak yang berputar di sana. Heavy Speed dan JHH di garis belakang berhasil mendapatkan ke arah Cloud. Gak ada reward manipulation. Bakal sulit bagi EVOS Icon melakukan team fight. Tapi lihat bagaimana gerakan dari Brans. Dengan satu runner yang mendapatkan ke arah Raiza. Tapi di belakang Psychos terus mengganggu. Dan itu dia Psychos dengan satu darah terakhir hilang di tangan Emi. Sedangkan Bajan berusaha untuk kabur ke arah belakang bersama dengan ada Pras. Tapi lethal counter again and again berhasil membuat Alter Ego X memilih untuk mundur. Iya, tadi Psychosnya tumbang karena satu buah retribution ya dari seorang Emi-nya. Tapi satu buah inner turret di arah middle akan menjadi tapi Polistar mudah menuju ke arah depan sana dan bahkan base piece-nya mencicil pergerakan Bajan dan juga Versik dipukul mundur. Gak mau lagi ada korban yang didapatkan oleh EVOS Icon. Membuat mereka kali ini harus bijak lagi untuk melakukan adanya reset. Tapi Versik masih ingin lebih. Ada di garda terdepan tapi Cyclone Sweep-nya dan bahkan ada Cyclone Cloud. What are you doing? Dan juga ada satu buah feeder. Dan bahkan di sana Versik masih bisa selamat dengan adanya sebuah jemputan guiding win dari seorang Bajan. Ya. Dan Cloud ternyata menjadi korbannya. Walaupun Versik berhasil tapi tidak dengan Cloud yang baru saja respawn. Tapi ternyata harus bisa di shutdown again and again. Kedua kalinya dan ini kehilangan besar menurut aku bagi EVOS Icon. Lagi dan lagi mereka harus punya team fight dengan ada reward manipulation. Tapi ternyata nggak jadi. Iya, ini sebenarnya dari Alter Ego X yang memang dari Symphony of Skill juga bagus banget sih, dimana Amy langsung heavy spin tapi pas heavy spinnya kelar, Monster langsung loncat ke arah belakang sana untuk menangkap 3 player sisa dari EVOS Icon dan follow up seperti inilah yang menangkan tim fight bagi Alter Ego X. Tapi di sana udah mulai terpecahkan kembali peperangannya. Lordnya bakal dicuekin aja tapi ternyata enggak bakal ditahan teman-teman dari Alter Ego X. Tapi Rasi one last hit masih bisa selamat dengan ada sebuah shield juga dan tapi satu Lord masih diamankan di tangan seorang Raizel walaupun ditekankan dengan seorang Rasi tapi Monster menjadi garda terdepan bagi Alter Ego X yang gak akan bisa lagi pulang karena langsung dipanis tangan seorang Cloud. Tapi lihat dari EVOS Icon bakal coba untuk memberikan kembali gempurannya menuju ke Alter Ego X. Ya, ini cukup rugi bagi Alter Ego X ketika mereka berhasil dapetin Lord tapi ternyata 2 member Alter Ego X pun tumbang. Bahkan anak-anak EVOS Icon mencoba untuk membalikan keadaan dengan satu inner turret yang di bagian tengah hancur. Sedangkan Alter Ego X
Wow, apa yang terjadi Toji? Sebenarnya lebih ke arah terlalu komit sama Lord yang tadi sih. Dimana kita bisa melihat bahwa Amy-nya mencoba untuk mendorong teman-teman dari EVOS Icon mundur. Tapi ternyata di belakang sekali lagi Psychots tiba-tiba menyerang selalu dengan mendadak. Membuat Alter Ego X tiba-tiba fokusnya pecah. Ini mau melindungi teman-temannya dari Psychots atau mau fokus objektif ke arah Lord. Dengan terpecahnya fokus dari Alter Ego X lah yang membuat mereka harus kehilangan berapa orang. Yoi, tapi nih teman-teman semuanya sudah ada skin eksklusif dari Mobile Legends X Kung Fu Panda. Kalau kalian lihat nih, Akai-Akai ya kan user Tamus sama Link, beli sekarang deh, nggak pakai lama. Keren banget, nggak bohong. Gas sekarang, login. Keren banget sih memang. Luar biasa ya, ini eksklusif banget pastinya. Tapi sepertinya satu buah Renner juga berhasilkah? Tapi ternyata tidak, Versik bakal coba untuk memberikan sebuah damage-nya. Tapi ternyata terjebak dengan ada sebuah heavy spin. Versik dipanis, masih ingin lebih karena Brand masih bisa flicker ke arah belakang. Tapi bakal ditarik dengan ada reverse time. Brand masih, oh my god! Outplay dari seorang Brand dan Nemi berhasil juga untuk ditumbangkan 3 member dari Alter Ego X hilang. Tapi ditukar dengan ada 2 member, tapi double kill di Sekiro seorang Psychos. Tersisa seorang monster sendirian dari Alter Ego X. Wow, Brans featuring Psychots. Ini luar biasa banget pertarungan yang dilakukan. Outplay yang bagus banget dari EVOS Icon membuat dari Alter Ego X yang tadinya siap untuk menghajar mereka malah diserang balik. Praktis tersisa monster sendirian harus bertahan. Sekali gagal dikeluarkan, mencoba untuk bertahan dari pukulan kedua strike dari Psychots. Monster kali ini nggak bisa bertahan dari satu base start yang udah hancur. EVOS Icon lagi dan lagi membalikan keadaan. Oke, masih sabar dulu ya, EVOS-nya akhirnya mundur. Iya, balik lagi setiap ada momentum dari Alter Ego X, mereka pasti selalu melihatnya dengan 100% kemenangan. Padahal harusnya disaring dulu, pelan-pelan. Iya, seperti tadi, dimana Bransnya memang udah sangat-sangat victory moment banget. Bransnya udah kena sepak sama yang namanya Bad Impact, dia mundur ke belakang. Gak lama kemudian, dia ke depan lagi ganti senjata dengan Weskernya, membuat 2 player tiba-tiba langsung turun. Gila itu Wesker dia pembinaannya itu, tangannya cepet banget dan akhirnya dengan satu kecepatan tangan merubah segalanya. Dia kan flickernya ke belakang. Ya. Dia ketarik reverse type, dia maju lagi pakai base-nya. Itu emang sering Choji gunakan juga pakai apanya Choji. Oke, tapi kali ini Versik coba untuk dapetin Emi, sedangkan di bagian bawah ada konsil tadi yang keluarkan. Dan Emi hilang sudah di tangan 4 member EVOS Icon. Sedangkan untuk Psychos again, buying time dilakukan kuat banget satu petinju ini. Immortalnya pecah, reward manipulasi dibuka dan teman-teman dari Alter Ego X pun mundur ke arah belakang. Cloud bersama dengan Ade Bajan, monster garis depan menjaga supaya anak-anak Alter Ego X yang lain tidak ditumbangkan. Tapi lihat Versik dengan itu ownernya masih bisa bertahan karena masih ada nyawa-nyawa yang bisa menambahkan. Psychos nahan waktu sebanyak itu, damage sebanyak itu, dan dia masih bisa bertahan. Dan dia masih bisa mundur juga. Tapi kali ini di arah top lane ya bakal coba untuk dipaksakan. Satu buah Renner sudah dihempaskan, belum kena karena siapa-siapa. Tapi lihat, satu buah immortality yang udah mulai terbalut juga di tubuh seorang Bajan. Membuat dia makin berani lagi untuk melakukan ada poking-poking ataupun adanya inisiasi demi inisiasi. Pastinya, kali ini Lord sudah berjalan di bagian tengah. Lord Enhance yang harus dijaga baik-baik oleh Alter Ego X. Sudah banyak banget alarm bom di depan sana. Bajan yang selalu memakannya dan membiarkan dari EVOS Icon siap sedia untuk maju ke depan. Monster kali ini mencoba untuk bertahan, tapi Monster nggak bisa lagi. Satu tarot dihancurkan, semuanya obong dari Alter Ego X. Sedangkan dari Lord yang bisa dihancurkan. Emi dengan heavy spin mencoba untuk dapat ke arah Versik, tapi malahan Cloud berhasil menggunakan satu rewind manipulasi dan Brass dapetin lagi 1 poin kill. Emi dalam ancaman, satu tembakan Wesker membuat double kill untuk seorang Brass. Bahkan base-nya udah terbuka lebar. Kali ini Bajan, Cloud dan juga Versik, tapi ternyata terlalu overcommit dan malahan EVOS Icon yang berhasil memenangkan game pertama. Yang nge-end Bajan. Iya. Pakai soul bloom ya, karena tadi Brasa juga udah tumbang duluan, tapi Bajan fokus ke arah kanan. Cloud menjadi sebuah pengalihan. Dan wow, EVOS Icon berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Iya, ini kalau misalkan dilihat mungkin dari semua playernya EVOS Icon, mereka ini sekolahnya hotelier kayaknya. Mereka disiplin, mereka sopan, mereka rapi Lebih ke permainannya. ini ya, Kopassus kayaknya ya. Iya. Frontliner ya. Bisa. Karena dari tadi kalau misalkan kita bandingkan dari Cloud dulu deh. Cloud itu nggak pernah buka real world manipulation di awal-awal team fight. Dia selalu buka yang